Bab 4276. Waktu untuk bertindak. Apakah yang dimaksud oleh teman seiman adalah organisasi rahasia siluman? Orang-orang ini memang jahat. Dan aku juga mendengar ada orang yang mengatakan bahwa pernah bertemu dengan mereka di jalan surga. Belum tentu demikian. Kultivator daratan Joshua kita juga memiliki beberapa pelatihan tanpa partai yang juga pandai bersembunyi. Seperti seseorang yang bernama Credence, yang mencuri harta karun berharga dari Istana Bintang di kota F 3 tahun yang lalu. Dan setelah lewat 3 bulan baru pihak lain menyadarinya. Sekarang orang ini masih bebas dan tidak diberi sanksi hukum. Mungkin dia juga telah bercampur dengan dunia jalan surga. Adakah kemungkinan tokoh pejuang kebanggaan lainnya? Seperti klan beruang, Yuzu atau semacamnya. Tidak peduli siapa itu. Sekarang aku hanya mengharapkan ketika orang ini muncul dan mengambil kekuatan suci, aku akan merasa sangat senang. Tetua Cui juga tersenyum penuh antisipasi. Masuk akal. Tidak peduli siapa itu. Lebih baik daripada klan naga sisik yang mengambilnya. Tetuamu juga tertawa di atas penderitaan orang lain dan berkata, juga di luar istana, saat semua kultivator sedang berdiskusi, merasa semuanya normal, Erik diam-diam mengirim gumpalan pikiran ilahinya keluar dari ruang memurnikan obat. Klan naga sisik sedang bertarung. Sepertinya mereka telah lulus ujian untuk sementara. Dan setelah memindai istana, Erik juga menghela napas lega. Pilar cahaya yang tiba-tiba jatuh dari dalam istana begitu mencelakai, hingga hampir membunuhnya. Meski sekarang Sugo dan lainnya masih menjaga di samping patung, membuktikan bahwa Riko tidak sepenuhnya tenang. Tetapi setidaknya mereka tidak terlihat dengan jelas. Lihat bagaimana kondisi pertempuran. Setelah itu, Erik memusatkan perhatiannya pada pertarungan antara klan naga sisik dan tengkorak iblis jahat. Setelah mengamati sejenak, Erik sedikit mengerutkan kening. Tengkorak iblis jahat ini agak lemah. Meskipun benda yang disegel di bawah patung dua pola, tetapi kemampuannya masih tidak cukup. Setidaknya masih kalah dibandingkan dengan klan naga sisik yang cacat yang ditinggalkan oleh dirinya. Dan iblis bintang putih dengan banyak energi iblis. Terutama, tengkorak iblis jahat ini tidak unggul dalam serangan kerohanian, melainkan kekuatan tulang putih, ledakan pada tubuh Taois. Sebaliknya tepat mengenai keunggulan klan naga sisik. Jadi, meskipun klan naga sisik sedikit lelah dari pertarungan sebelumnya dengan iblis bintang putih, tetapi karena ini adalah saat-saat terakhir, para klan naga sisik ini mengeluarkan 100% kekuatan mereka. Jika tidak di luar prediksi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam pertempuran ini. Pandangan Erik melirik dupa di atas tungku tembaga lagi. Asapnya masih tersisa dan waktu yang digunakan kurang dari 1/4. Jika menghitung berdasarkan kecepatan ini, jangankan membunuh 2 monster yang tersegel berturut-turut, walaupun beristirahat sejenak di tengah-tengah pertempuran, juga masih memiliki sejumlah waktu yang tersisih. Ini juga normal. Riko memanglah pejuang kebanggaan teratas di dunia jalan surga ini. Ditambah dukungan dari begitu banyak tetua. Jika dia bahkan tidak bisa mendapatkan kekuatan suci, maka ujian ini tidak banyak orang bisa lulus. Namun, ini jelas bukan kabar baik bagi dirinya. Harus menambah sedikit kesulitan pada hal ini. Terlintas pemikiran di benak Erik, meskipun dirinya berspekulasi. Sebagai ujian, jenis benda yang tersegel di kedua patung itu akan sangat berbeda. Jadi ada kemungkinan besar karakteristik benda tersegel lainnya adalah dalam hal jiwa dewa, tepat untuk mengendalikan klan naga sisik. Tetapi dirinya tidak bisa bertaruh pada keberuntungan. Jika ingin merebut kekuatan suci,
Harus berjuang untuk melemahkan kekuatan klan naga sisik. Dirinya baru bisa mendapat keuntungan setelah mengambil resiko. Tetapi, apa caranya? Pandangan Erik memindai sekeliling. Akhirnya, jatuh di atas patung lainnya. Bisakah aku mengaktifkan patung ini tanpa ada yang menyadarinya? Terpikirkan sesuatu. Hati Erik tersentak. Dia benar-benar tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Tetapi jika dipikirkan dengan seksama, mengaktifkan patung bergantung pada energi bintang yang terpancar dari dalam cincin kuno. Meskipun dirinya berada di dalam ruang memurnikan obat, bukan tidak mungkin untuk memancing keluar energi bintang sedikit demi sedikit. Bisa atau tidak harus mencobanya. Dan sekarang perhatian klan naga sisik tertuju pada tengkorak itu. Ini saat yang tepat. Erik dengan cepat menetapkan pikirannya. Satu-satunya masalah yang dihadapi sekarang adalah jarak Sugo. Leluhur keluarga Chen dan yang lainnya terlalu dekat dengan patung. Meskipun air Reiki Sky Eater memiliki metode penyembunyian yang hebat, tetapi Erik tidak berani bertaruh pada saat seperti ini. Setelah berpikir sejenak, Erik mencurahkan gumpalan tipis pemikiran ilahi. Kemudian membungkus gumpalan pikiran ilahi ini dengan air Reiki Sky Eater. Perlahan-lahan melayang keluar. Akhirnya terbang ke sisi Taois Huangmu dan menyebar. Saat ini Taois Huangmu sedang menyaksikan pertempuran. Merasa sangat nyaman. Klan naga sisik sepertinya bisa menang. Jadi dia tidak dalam bahaya. Dan dirinya berada di pihak Erik. Juga tidak perlu takut akan pembalasan dendam Erik seperti Sugo dan yang lainnya di sebelahnya. Tetapi tiba-tiba, sebuah suara segera membanjiri pikirannya. Taois Huangmu terkejut dengan transmisi suara kerohanian yang tiba-tiba ini. Tetapi kemudian mendengar suara yang dikenalnya. Taois Huangmu, aku Tobi, Kiyu, Tuan Muda Kiyu. Taois Huangmu terkejut dan segera melihat sekeliling. Transmisi suara kerohanian bukanlah transmisi suara slip giok. Cakupan wilayah yang dapat dicakupnya tidak terlalu besar. Mungkinkah Erik berada di luar? Jangan melihat sekeliling. Aku berada di dalam istana ini. Tepat di depanmu. Di atas patung itu. Erik berkata lagi. Jadi bintang bencana itu ada di sini. Kali ini, Taois Huangmu tidak bisa menahan diri untuk melotot. Merasakan bulu keringat di sekujur tubuhnya berdiri. Erik orang ini dapat mengatakan dengan tepat posisi dirinya dan patung itu berada. Jelas bisa menatapnya. Dan Erik tidak perlu berbohong tentang hal semacam ini. Namun, bagaimana Erik bisa masuk? Tirai cahaya ini disegel. Bahkan tetua kayu misterius dan Mingsu pun tidak bisa masuk. Mungkinkah Erik mengikuti mereka selama ini? Dan seperti tidak berwujud. Bahkan klan naga sisik tidak menyadari. Memikirkan hal ini, jantung Taois Huangmu berdetak kencang. Erik ini benar-benar terlalu menakutkan. Aku tahu banyak yang ingin kamu katakan. Tetapi jangan mengirim kembali transmisi suara. Dan jangan mencoba untuk mencariku. Selanjutnya, lakukan sesuai apa yang aku katakan. Taois Huangmu hendak mencoba untuk mengirim transmisi suara. Namun langsung dihadang oleh perkataan Erik. Pikiran ilahi dirinya dibungkus oleh air Reiki Sky Eater. Tetapi Taois Huangmu tidak. Meskipun perhatian Sugo dan yang lainnya mungkin tidak tertuju pada Taois Huangmu, tetapi akan menjadi masalah jika membangkitkan kewaspadaan pihak lain. Taois Huangmu juga langsung mengerti. Dan kemudian mendengarkan apa yang dikatakan Erik. Mengetahui bahwa Erik benar-benar ada di sini dan berencana untuk mendapat keuntungan. Taois Huangmu sangat kagum. Bintang bencana ini benar-benar terlalu kuat. Jika 30 lebih klan naga sisik telah menghabiskan banyak upapa dan akhirnya keuntungan diambil oleh Erik,
Takutnya semua orang akan terkejut. Semua pergi dan segera mencobanya. Dan tugas yang diberikan Erik kepada Taois Huangmu sangat sederhana, yaitu meminta Taois Huangmu untuk mencari cara agar Sugo dan yang lainnya sedikit menjauh dari patung. Dan Erik juga telah mengatakan bahwa itu hanya sebuah upaya. Tidak masalah jika tidak bisa menyelesaikannya. Tidak ada resiko terungkap dalam hal ini. Taois Huangmu juga bersedia bekerja sama. Bagaimanapun, dia telah memilih untuk setia kepada Erik sebelumnya. Jadi mereka berdua berada di situasi yang sama. Para teman seiman, sepertinya pemenangnya sudah diputuskan. Jadi kita bisa bersantai. Setelah berpikir, Taois Huangmu tersenyum dan berkata, di dalam lokasi pertarungan, klan naga sisik telah berada di atas angin, menekan tengkorak iblis jahat untuk menyerang terus-menerus. Beberapa orang yang tadinya khawatir tentang pertempuran akan mencapai sisi ini, sekarang telah menjadi cukup santai. Jangan terlalu tergesa-gesa dan ceroboh. Sebelumnya ketua iblis masih ditekan dan dipukul, kemudian tidak tahu mengapa menjadi kuat. Sugo menggelengkan kepala dan berkata, bersambung.